warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di tengah pandemi ini. Untuk teman-teman, jangan lupa selalu mematuhi aturan pemerintah seperti menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti ketika kita keluar rumah, jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan juga sering-sering untuk mencuci tangan. Semoga dengan kita mengikuti aturan pemerintah, kita dapat terhindar dari wabah ini. Untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, saya Idalia Muflikah dari YIN Kudus, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, peserta KKN IKDR kelompok 101. Saya di sini akan memberikan sedikit layanan klasikal tentang motivasi. Motivasi adalah dorongan yang keluar dari dalam diri sendiri maupun dari dorongan orang lain. Motivasi merupakan sebuah kemampuan untuk diri kita, memotivasi diri kita untuk kita dapat menggapai apa yang kita impikan. Kita mempunyai motivasi, tapi kita tidak bertindak untuk menggapai apa yang kita impikan, itu sama saja kita tidak berdaya. Jadi kita memerlukan rasa percaya diri untuk kita dapat memotivasi diri kita agar dapat menggapai apa yang kita impikan. Jadi sebaiknya sebelum kita membangun mimpi yang besar, kita harus membangun rasa percaya diri dulu kalau kita pasti bisa menggapainya. Nah, untuk membangun semangat kita pada pagi hari ini, saya ada ice breaking begini. Tepuk semangat, semangat. Nah, jika tadi kurang membangun semangat kita pada pagi hari ini ada satu lagi. Tepuk semangat baru. Hu, haha, asik-asik, jos. Motivasi diri adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, dan dalam hidup kita ini sudah terbiasa jatuh bangun, banyaknya halangan, masalah, dan rintangan yang datang. Itu yang membuat kita merasakan kegalauan, merasakan kecewa, merasakan sedih, merasakan putus asa, sehingga kita tidak tahu harus berbuat apa, dan banyak masalah yang timbul karena rasa ketidakpuasan dalam hidup kita. Dan itu semua sangat membutuhkan yang namanya motivasi agar kita mampu melewati masalah yang kita hadapi. Dan dibutuhkannya motivasi itu juga agar kita tidak berjalan di tempat, karena terkadang hidup memang tidak seperti apa yang kita bayangkan dan tidak sama seperti apa yang kita impikan. Motivasi mempunyai peran yang strategis dalam aktivitas seseorang. Untuk itulah hidup perlu bangkit dan terus memotivasi diri sendiri maupun mencari motivasi dari orang lain. Karena saat kita menginginkan sesuatu dan kita mau mengejarnya, maka kita harus bangun dan kita keluar dari zona nyaman, dari zona sekarang, dan kita bekerja keras dan bergegas untuk meraihnya. Bahkan kita harus rela berkorban untuk menggapainya, bukan hanya berdiam diri dan membiarkan segala sesuatunya berjalan dengan sendirinya tanpa adanya pengorbanan, tanpa adanya. Secara umum pengertian motivasi diartikan sebagai suatu tujuan atau dorongan. Namun asalnya kata motif berasal dari bahasa Melayu, yaitu kata motif yang berarti tujuan atau segala upaya untuk mendorong seseorang dalam melakukan sesuatu. Nah, menurut G.L. Terry mengungkapkan bahwa motivasi adalah sebuah keinginan yang ada pada diri seseorang yang merangsangnya untuk seseorang itu melakukan suatu tindakan. Nah, jadi motivasi
adalah dorongan atau letupan yang berasal dari dalam diri seseorang atau bantuan orang lain yang bersifat sebagai penggerak bagi seseorang tersebut untuk menggapai apa yang ia inginkan. Dalam mewujudkannya, diperlukan pendorong atau stimulus-stimulus yang mampu mendorong keinginan seseorang itu. Pendorong atau stimulus di sini ada dua macam, yaitu high class yang berupa tarikan dan juga low class yang berupa dorongan atau push. Jika keduanya itu digabungkan, maka akan membangkitkan rasa semangat lagi bagi seseorang tersebut. Seperti contoh kendaraan yang mogok, jika hanya didorong tanpa ditarik, maka kendaraan itu tidak akan bisa cepat geraknya, karena jika hanya didorong akan bergerak lambat, tetapi jika dibantu dengan tarikan, maka kendaraan itu akan lebih cepat bergerak daripada hanya didorong saja. Begitu juga dengan manusia, kita akan memiliki semangat juang tinggi jika kita juga mendapat dorongan dari orang lain atau kita mendapat dukungan dari orang lain. Sebuah motivasi sangat penting dalam meningkatkan kualitas seorang manusia. Dengan motivasi, seorang dapat menunjukkan betapa gemilangnya dia, betapa hebatnya dia, dan dia mampu berhasil dalam menjalani kehidupan. Robert K. Coppert, PhD, memaparkan bahwa hati mengaktifkan nilai-nilai yang terdalam, mengubah dari sesuatu yang kita pikir menjadi apa yang kita jalani. Dan hati merupakan sumber keberanian dan semangat kita, dan juga dapat menunjukkan integritas serta komitmen kita. Dan semua orang pasti beraktivitas secara maksimal ketika mereka terinspirasi atau termotivasi. Motivasi dan inspirasi membuat seseorang semakin bersemangat lagi dalam mengerjakan sesuatu yang ia mampu melakukannya secara cepat dan baik. Dan motivasi dan inspirasi merupakan hal yang mampu mendorong seseorang dalam mengoptimalkan kemampuan mereka. Nah, seperti salah satu contoh, misalkan saja kondisi yang sangat fatal adalah bunuh diri, karena seseorang merasa lelah dalam menjalani sebuah kehidupan. Banyak sekali kasus seperti ini. Banyak sekali seseorang yang mau mencoba bunuh diri, misal karena hanya putus cinta atau hamil di luar nikah, dan seperti kasus yang lainnya, yang membuat manusia itu menjadi stres dan tidak mampu memotivasi dirinya untuk lebih berpikir positif lagi. Maka dari itu, motivasi dalam hidup pribadi seseorang dapat memberikan semangat atau dorongan yang mampu memberi kekuatan untuk seseorang itu mencapai sebuah keinginannya atau impian yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, ini ada beberapa tips-tips untuk memotivasi diri. Selayaknya mobil yang harus dibunyikan terlebih dahulu sebelum Anda melajukannya. Anda perlu sebuah motivasi diri untuk dapat mendorong Anda dalam mencapai tujuan. Dan Anda perlu memastikan bahwa sudah memotivasi diri dengan baik agar tidak lekas patah semangat di tengah jalan. Yang pertama, tulis di kertas. Untuk bisa memotivasi diri Anda harus mempunyai tujuan yang hendak Anda capai. Lakukan refleksi terlebih dahulu, kemudian tulis apa yang menjadi tujuan secara realistis dan spesifik agar tidak menjadi angan-angan saja. Anda harus merencanakan perancangan dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Misalnya seperti Anda melakukan diet. Dalam jangka waktu 1 minggu, Anda harus menurunkan berat badan Anda beberapa kilo, mungkin 2 kilo. Nah, jadi Anda harus menuliskan bahwa dalam minggu ini saya harus mampu menurunkan berat badan saya itu sebanyak 2 kilo. Yang kedua adalah fokus pada tujuan. Kebiasaan menunda adalah kebiasaan yang mampu membunuh impian dan motivasi seseorang. Maka dari itu, buatlah prioritas dan tetapkan batas waktu
Kemudian berpeganglah pada batas waktu tersebut, yaitu dengan membuat daftar prioritas apa saja yang paling penting dan yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, itu yang akan membantu Anda agar Anda tidak merasa kewalahan karena menunda begitu saja dan menyerah begitu saja. Maka, pikirkanlah batas waktu yang paling nyaman buat Anda dalam menjalaninya. Kemudian yang ketiga adalah kenali apa saja tantangan yang akan datang. Tantangan yang akan dihadapi karena jalan untuk mencapai tujuan tidak selamanya semulus jalan tol. Suatu saat akan menghadapi jalan yang terjal, menanjak, menurun, dan penuh bebatuan. Nah, maka dari itu Anda harus mampu mengidentifikasi apa saja yang bisa terjadi dalam proses mencapai tujuan Anda. Kemudian Anda harus mampu mencari solusinya, tetapi fokuslah pada tantangan yang dapat Anda kendalikan dan ada solusinya. Kemudian Anda harus mendatangi dan menikmati masalah yang Anda coba untuk mengatasinya. Kemudian yang keempat, memiliki pandangan yang optimis. Pandangan yang positif akan membuat Anda lebih berenergi dan tetap semangat. Saat masalah datang, jangan hanya mengkritik diri sendiri dan itu akan membuat kita menjadi pesimis. Tetapi ingatkan pada diri kita bahwa kita bisa melewati masalah tersebut. Jika Anda memandang suatu masalah itu mengerikan, maka Anda akan semakin sulit untuk termotivasi. Begitupun sebaliknya, jika Anda siap menghadapi setiap masalah yang akan datang, maka dengan sendirinya Anda memiliki energi dan semangat untuk mencapai tujuan Anda tersebut. Yang kelima, cari inspirasi atau dorongan. Sangat diperlukan karena itu sebagai penyeimbangan emosi negatif yang dirasakan dengan mencari hal yang positif dan inspirasi dengan membaca buku motivasi hidup atau mendengarkan lagu yang mendorong semangat Anda. Jangan pernah merasa terbebani dengan tujuan Anda. Nikmatilah hidup dan jalan yang Anda tempuh. Jika awalnya Anda sudah merasa tidak suka, rasanya motivasi hidup tidak akan pernah Anda miliki. Nah, untuk yang keenam, hargai upaya yang dilakukan. Coba Anda untuk selalu menghargai setiap upaya apa yang Anda lakukan karena kerja keras yang Anda lakukan dengan secara maksimal untuk mencapai tujuan Anda. Menghargai upaya yang dilakukan dapat membantu untuk tetap termotivasi dalam berusaha lebih keras lagi dalam mencapai tujuan akhir. Dengan memotivasi diri, Anda juga bisa menciptakan jalan-jalan untuk melangkah mencapai tujuan Anda. Maka belajarlah untuk menikmati apa saja yang Anda lakukan setiap hari, sehingga bisa tetap memiliki motivasi diri dan merasa antusias untuk mencapai tujuan Anda. Kemudian yang ketujuh, berikan hadiah untuk diri Anda. Cobalah untuk memberikan hadiah atau menghargai diri Anda sendiri ketika berhasil menyelesaikan satu bagian dalam perencanaan untuk mencapai tujuan. Nah, hal ini akan menjadi suntikan motivasi bagi diri Anda sendiri agar bisa menyelesaikan bagian berikutnya untuk memperoleh hadiah yang lebih baik lagi. Nah, sekarang apa ada yang belum dipahami? Baik, kalau sudah mengerti semua, sekarang coba tuliskan faktor-faktor yang mampu menurunkan motivasi Anda dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Anda kurang semangat berangkat sekolah karena putus cinta, karena ada mantan di dalam kelas, atau karena ada faktor-faktor yang lainnya. Nah, seperti itu. Baik, karena semua sudah menulis apa saja faktor yang mampu menurunkan motivasi dalam kehidupan sehari, berarti di sini semuanya sudah paham ya apa itu motivasi, tips-tipsnya bagaimana, faktor-faktornya apa saja. Nah, karena waktunya sudah mepet, maka semoga kita dapat berkumpul lagi dengan layanan-layanan yang berikutnya.
Maka dari itu, kegiatan hari ini saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Nah, kiranya cukup sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat ilmunya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.